Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Hafifah Arlina Zahra, dan teman saya, Ananda Rizkia Zahwa. Selamat menyaksikan. Berbicara untuk komunikasi dan interaksi. Yang pertama, berbicara dalam kelas bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang dikuasai seorang anak setelah bahasa ibu. Orang yang menguasai dua bahasa disebut dwibahasawan. Pengembangan profisiensi lisan di dalam bahasa kedua memiliki hubungan erat dengan kemampuan menyimak. Hal ini disebabkan akuisisi bahasa cenderung terjadi dalam beberapa tahap. Yang kedua, jenis situasi berbicara. Tujuan dari interaksi ini juga bermacam-macam, mulai dari bertanya waktu kepada orang asing sampai pada bertanya pada teman apa yang akan ia lakukan pada akhir pekan. Menurut Brown and Yule, paling tidak terdapat dua jenis interaksi percakapan, yaitu yang pertama percakapan transaksional dan yang kedua percakapan interaksional. Yang ketiga, berbicara dalam situasi interaksi. Berbicara dalam situasi interaksi maksudnya keterampilan berkomunikasi lisan yang bersifat saling melakukan aksi atau saling aktif antara pembicara dengan lawan bicara. Pembelajar perlu memperhatikan situasi-situasi wacana tempat interaksi bahasa itu menjadi, dan kemudian baru memperhatikan fungsi-fungsi komunikasi dari bahasa, yaitu pada kalimat-kalimat atau rutin-rutin verbal tertentu yang digunakan untuk menyampaikan beberapa makna tertentu. Keterampilan dalam kelas bahasa kedua. Dalam pembahasan bahasa pertama, Antarjo Wijojo memperkenalkan dua istilah yang perlu dibedakan, yaitu bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Bahasa ibu, native language, adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh seorang anak. Jadi, bahasa kedua merupakan bahasa yang dikuasai seorang anak setelah bahasa ibu. Orang yang menguasai dua bahasa disebut dwibahasawan. Pengembangan profisiensi lisan di dalam bahasa kedua memiliki hubungan erat dengan kemampuan menyimak. Profisiensi lisan di dalam bahasa kedua memiliki hubungan erat dengan kemampuan menyimak. Hal ini disebabkan akuisisi bahasa cenderung terjadi dalam beberapa tahap. Siswa-siswa bahasa kedua bisa mendapatkan bahasa lisan yang bersifat statis. Adapun bahasa lisan juga dapat bersifat dinamis. Selain itu, bahasa lisan juga dapat bersifat abstrak. Kemampuan berbahasa lisan memerlukan pengetahuan tentang bahasa yang digunakan dan keterampilan untuk mengkomunikasikan. Dalam situasi interaksi, siswa harus mempelajari bagaimana menegosiasikan makna, bagaimana memperkenalkan atau mengubah topik, serta bagaimana membuka dan menutup percakapan dengan lawan bicara yang berbeda-beda. Para pembelajar juga perlu diajari mengatasi kekurangan-kekurangan pada profisiensi bahasa kedua mereka dengan menggunakan strategi-strategi komunikasi. Salah satu strategi komunikasi yang dapat diterapkan adalah strategi circumlocution. Berbicara berputar, strategi sirkumlokusi adalah strategi menjelaskan suatu dengan kata-kata lain yang lebih banyak jumlahnya, parafrase, gestur, atau gerak tubuh. Jenis-jenis situasi percakapan. Jenis-jenis situasi percakapan. Komunikasi lisan dapat terjadi dalam beberapa jenis situasi. Peserta dari sebuah percakapan bisa berinteraksi dalam kapasitas sebagai teman, orang asing, orang yang bersikap netral atau simpatik, atasan atau bawahan, dan guru atau siswa dengan berbagai macam lingkungan sosial. Nah, tujuan dari interaksi ini juga bermacam-macam, mulai dari bertanya waktu kepada orang asing sampai pada bertanya pada teman apa yang akan ia lakukan pada akhir pekan. Menurut Brown dan Yule 1983, paling tidak terdapat dua jenis interaksi percakapan, yaitu yang pertama percakapan transaksional
Yang pertama, percakapan transaksional adalah percakapan yang bertujuan untuk saling bertukar informasi. Cakupan fungsi percakapan ini adalah pemberian dan penerimaan informasi yang berupa fakta, kejadian, kebutuhan, opini, sikap, dan perasaan. Percakapan ini dapat dicontohkan seperti seseorang penjaga toko yang memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kebijakan pembelian dan penukaran barang yang kurang memuaskan, atau seseorang guru bertanya kepada siswanya tentang pengalamannya menjadi penyiar radio. Yang kedua ada percakapan intransaksional. Percakapan ini yaitu bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial dari bahasa. Fungsi-fungsi ini dilakukan untuk mengindikasikan sifat dari hubungan sosial antar orang atau untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap orang lain yang dianggap setara. Percakapan ini dapat dicontohkan seperti memberi salam, berpamitan, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Selama terjadinya interaksi, para pelaku percakapan bisa menegosiasikan peran mereka masing-masing dengan memberikan saran, meminta, dan memberi petunjuk, memberi nasihat, memberi peringatan, dan berusaha meyakinkan atau memuji. Percakapan juga merupakan sebuah tindakan kerjasama para pemutus saling bergantian di dalam berbicara, baik secara transaksional maupun intransaksional. Berbicara dalam situasi interaksi. Saling melakukan aksi atau saling aktif antara pembicara dengan lawan bicara. Pembelajar perlu memperhatikan situasi-situasi, wacana, tempat interaksi bahasa itu terjadi dan kemudian memperhatikan fungsi. Pertama, fungsi komunikatif pada bahasa tersebut Pembelajar perlu memperhatikan cara-cara penggunaan bahasa dalam melaksanakan tugas-tugas komunikatif seperti pola-pola kesalahan leksikal, sintaksis, dan wacana, pengolahan tahap topik dan tugas, gaya bicara yang sesuai, serta penggunaan isyarat-isyarat nonverbal. Richards 1985 berpendapat bahwa pembelajar perlu memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa bisa mencerminkan kebutuhan komunikatif yang tidak disampaikan secara terang-terangan. Ini bisa terlihat pada kegiatan-kegiatan permainan peran di mana siswa diminta untuk melakukan fungsi komunikatif tertentu dalam situasi interaksional tertentu.